Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Hadito Aji Saroso, saya sebagai Country Lead untuk Zoho Indonesia. Saya siang ini akan memandu webinar Zoho Indonesia yang berjudul Zero to Zoho, fitur penuh manfaat di semua aplikasi untuk bisnis Anda. Nah, untuk sesi siang ini, webinar siang ini, saya akan banyak membahas terkait dengan kenapa sih kok kita itu perlu menggunakan software, perlu menggunakan aplikasi, dan juga bagaimana penerapannya, dan apa sih yang bisa Zoho bantu untuk bisnis supaya bisa berjalan lebih efisien dan juga bisa berjalan lebih efektif lagi. Gitu. Nah, sekarang kita mulai saja. Zero to Zoho, fitur penuh manfaat di semua aplikasi untuk bisnis Anda. Kita mulai. Ketika kita berbicara tentang bisnis, biasanya bisnis itu ketika mereka mulai berjalan, mereka akan menggunakan tools atau mereka akan menggunakan aplikasi-aplikasi itu yang sifatnya standar. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan mereka pembukuan masih menggunakan spreadsheet atau masih menggunakan Microsoft Excel. Mereka mungkin juga menggunakan email, tapi masih menggunakan emailnya yang tanpa ada domain perusahaan yang pakai gratisan seperti @gmail.com atau yang lain-lain yang sifatnya gratisan yang tidak merepresentasikan bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian mereka juga sudah ada accounting-nya, meskipun accounting-nya pun juga mungkin masih belum menggunakan tools yang relevan, sehingga ketika dibutuhkan untuk audit atau dibutuhkan untuk melihat historinya, itu mereka akan kesulitan. Dan juga banyak juga yang terutama setelah pandemi, sejak pandemi dan juga setelah pandemi, banyak yang meeting itu beralih menggunakan virtual atau secara online, kemudian mereka juga menggunakan sosial media untuk menjalankan bisnis mereka, untuk mereka mempromosikan bisnisnya mereka. Tapi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan itu, ada beberapa hal yang menjadi obstacle di sana. Misalkan, yang pertama, ketika kita menggunakan Excel untuk mengelola proses sales kita, untuk mengelola data pelanggan kita, problemnya adalah kita nggak akan ada notifikasi, kita nggak akan tahu dan tidak akan ada yang mengingatkan kapan kita perlu melakukan follow up ke leads atau follow up kepada customer kita. Padahal ketika leads itu ada di database kita, tapi leads-nya itu tidak kita sentuh, tidak kita kontak, tidak kita qualify, dan tidak ada proses sales di sana, maka jangan harap ada yang namanya penjualan di sana. So, dengan menggunakan Excel is a good start, tapi ada banyak kelemahannya. Dan kelemahan itu, contoh yang saya sebutkan tadi, seperti tidak ada follow up, kemudian sales prosesnya tidak bisa termanage dengan baik, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan CRM. Atau yang kedua, ketika kita mengelola project untuk menggunakan aplikasi seperti Excel atau sheet yang standar, di sana pun kita juga nggak bisa ada reminder apakah project ini ada potensi untuk delay, apakah ada potensi untuk overdue dari apa yang sudah kita rencanakan. Kita juga nggak bisa melakukan yang namanya kolaborasi secara aktif di sana. Karena itu kita butuh tools yang sifatnya lebih kolaboratif seperti tools untuk project management. Jadi menggunakan tools-tools yang tadi saya sebutkan di awal seperti Excel, email, dan sebagainya is a good start, tapi it's not enough karena ada banyak sekali kekurangan yang justru bisa menghambat supaya bisnis itu bisa berkembang. Teknologi digital belum cukup untuk membantu bisnis itu supaya bisa berkembang lebih cepat lagi. Dan kalau ini saya ada beberapa data dari beberapa sumber, ini sudah saya rangkum. Dari sumber-sumber tersebut, saya menemukan bahwa ternyata saat ini hanya sedikit perusahaan yang mereka menggunakan tools itu yang sifatnya advance dan appropriate. Seperti tools untuk analytic atau BI tools, kemudian ada tools untuk CRM, itu hanya 10% dari perusahaan yang sudah mengaplikasikan atau sudah menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut.
sebagian besar mereka, 56% mereka hanya menggunakan tool-tool digital yang sifatnya standar. Misalkan menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dengan customer, kemudian menggunakan Office, Microsoft Office, kemudian juga mereka menggunakan handphone untuk panggilan dan sebagainya. Jadi lebih dari setengah perusahaan yang dilakukan riset itu ternyata masih menggunakan tools yang sifatnya sangat basic. Dan baru 34%-nya itu yang mereka sudah beralih ke hal yang lumayan advance. Misalkan mereka sudah buka e-commerce sendiri, mereka sudah mengelola e-commerce-nya mereka, atau bahkan mereka juga punya website sendiri, mereka juga punya online shop mereka sendiri, bukan di e-commerce, mereka punya website untuk ordering sendiri, kemudian mereka juga menggunakan sosial media secara aktif di sana. Itu sudah oke, tapi akan lebih baik lagi kalau seandainya bisnis itu juga mulai mempertimbangkan untuk menggunakan tools-tools yang sifatnya lebih advance seperti CRM, seperti analytic tools, BI, dan juga beberapa tools-tools lainnya untuk membantu bisnis mereka supaya berjalan lebih cepat lagi. So, dengan teknologi yang cepat, bisnis itu dapat dengan mudah mengatasi tantangan yang ada. Misalkan, contoh, dengan menggunakan tools untuk software marketing, either itu dengan menggunakan Zoho Sosial seperti yang kita punya untuk mengelola sosial media, kalau kita memiliki 5 channel untuk sosial media, kita nggak perlu kerepotan untuk login ke masing-masing aplikasi tersebut atau ke masing-masing sosial media tersebut karena semuanya sudah bisa desentralize ke dalam satu sistem. Untuk mengelolanya pun juga akan jauh lebih mudah di sana. Kita juga bisa menggunakan tools-tools analitik untuk mendapatkan data dan juga mendapatkan insight-insight terkait dengan bisnis kita dan juga terkait dengan customer-customer kita. Kita bisa mendapatkan gambaran terkait dengan journey mereka, terkait dengan buying behavior-nya mereka, kemudian terkait dengan kita juga bisa lakukan personalisasi, kita bisa lakukan segmentasi kalau kita memiliki akses terhadap data dan analytic tools tersebut. Dan kalau kita juga menggunakan tools seperti CRM, maka kita akan bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan itu lebih smooth lagi dan mereka pun juga akan merasa lebih dihargai karena dengan menggunakan CRM kita bisa melakukan pendekatan itu yang sifatnya lebih personalized. Jadi kita nggak cuman sekedar melakukan panggilan hanya, "Hai Kak," cuman gitu aja, tapi dengan menggunakan CRM kita bisa melakukan sesuatu yang sangat personalized berdasarkan preferensi mereka, berdasarkan mungkin lokasinya mereka, atau berdasarkan segmentasi-segmentasi lain yang memang kita sudah definisikan di dalam CRM tersebut. Dan kalau perusahaan itu perusahaan yang besar, mereka yang banyak merekrut karyawan, itu juga teknologi bisa membantu mereka untuk mengelola merekrut karyawan itu dengan lebih baik supaya apa yang dibutuhkan perusahaan dengan talenta itu bisa match di sana dan sistem tersebut pun juga bisa membantu menemukan kandidat yang cocok. Kemudian tools yang lain yaitu untuk menggunakan market research atau survei pasar, bisa mendapatkan insight-insight terkait dengan market, itu juga bisa dilakukan menggunakan tools semacam Zoho Survey. Kemudian untuk accounting pun juga ada tools untuk software keuangan sendiri. Jadi teknologinya itu ada sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk membantu bisnis dan teknologi-teknologi tersebut itu hal yang sangat kritikal dan sangat wajib dimiliki oleh perusahaan. Tapi akan muncul pertanyaan berikutnya. Tadi saya sampaikan bahwa bisnis butuh banyak sekali aplikasi atau banyak sekali software untuk mengelola bisnis mereka atau untuk membantu bisnis mereka supaya bisa lebih baik lagi. Nah, ternyata menurut software Pad, untuk mendapatkan satu buah software secara keseluruhan prosesnya itu ternyata butuh waktu 19 minggu atau rata-rata sekitar 4 bulan. Kalau software-nya ini yang digunakan lebih kompleks lagi dan kalau perusahaannya pun juga mereka
perusahaan yang besar, mereka yang menggunakan teknologi yang bervariasi, proses ini akan jauh lebih lama lagi. Karena berdasarkan beberapa pengalaman dari kita, bahkan customer kita itu ada yang mereka purchasing purchasing prosesnya itu sampai 1 tahun, sampai mereka itu akhirnya benar-benar bisa memutuskan untuk memilih software yang mana setelah mereka lakukan POC, kemudian setelah mereka lakukan identifikasi dan sebagainya, itu ada yang nyampe 1 tahun. Tapi rata-rata sekitar 19 minggu atau more or less sekitar 4 sampai 5 bulan. Itu hanya untuk satu software. Terus bagaimana kalau kita butuh aplikasi untuk 5 fungsi yang berbeda? Seperti untuk sales kita butuh aplikasi sendiri, untuk support kita butuh sendiri, untuk project kita butuh sendiri, operasional butuh sendiri, back office butuh sendiri. Akan memakan waktu lebih dari 85 minggu. 1 tahun lebih hanya untuk memilih software yang cocok untuk perusahaan yang bisa diimplementasikan di dalam perusahaan. Ini belum termasuk untuk fase implementasi, integrasi, pelatihan, adopsi, dan sebagainya. Ini akan sangat take times dan juga very time consuming juga. Ini hal yang sangat melelahkan. So, tapi di sisi lain, perusahaan-perusahaan itu mereka butuh gitu kan. Semakin ke sini, ini data dari Statista, semakin banyak aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika di tahun 2015 lalu hanya 8 software yang dipakai, tahun 2021 software-nya itu melonjak sampai ke 110 software atau 110 aplikasi yang digunakan oleh perusahaan selama 5 tahun terakhir. Jadi trennya itu meningkat sangat signifikan. Perusahaan memang butuh aplikasi, mereka butuh software untuk mendukung operasionalnya mereka. Dan kalau kita mau lihat lagi, kita kalikan dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan, so ini akan sangat menyita banyak waktu dari perusahaan. Itu baru dari sisi waktu. Sekarang saya akan tanya lagi ke rekan-rekan, kira-kira berapa sih jumlah uang yang perlu diinvestasikan untuk mendapatkan teknologi atau software tersebut? So, menurut sumber dari G2 ini adalah software reviewer terkemuka yang berbasis di Amerika. Mereka menemukan bahwa rata-rata budget per pengguna atau per user atau per karyawan untuk software lengkap tadi, untuk 110 software tadi itu adalah 144 juta per tahun. So, angka yang tidak sedikit hanya untuk menggunakan software untuk membantu perusahaan bekerja lebih baik. So, ini adalah angka yang sangat besar. Jadi sudah secara waktu itu butuh waktu lama, kemudian dari sisi cost pun juga ternyata perlunya cost yang sangat besar atau investasi yang diperlukan ternyata juga bukan investasi yang kecil di sana. Dan tambahannya dari banyak software yang tadi sempat saya sebutkan, ada CRM, ada project management, ada untuk akuntansi, ada untuk email marketing, sosial media marketing. Di luar sana ada ribuan vendor yang mampu menyediakan aplikasi-aplikasi individual tersebut. Misalkan untuk email marketing ada vendornya sendiri, kemudian untuk sosial media ada vendornya sendiri, untuk CRM ada vendornya sendiri, dan semua tools itu ada providernya masing-masing. That become another problem. Kenapa? Karena dengan terlalu banyak vendor, maka akan menambah yang namanya kompleksitas dari teknologi stack yang dimiliki. Kenapa? Karena setiap software akan memiliki nature yang berbeda-beda. Setiap software akan memiliki cara penggunaan, memiliki interface yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan ini akan menimbulkan kebingungan untuk user. Selain juga dari sisi biaya pasti akan lebih tinggi, implementasinya pun juga akan lebih sulit. Belum lagi jika kita sorry,
Jika kita ada masalah, maka kita harus menghubungi vendor tersebut satu per satu. So, it's really time consuming dan sangat tidak efisien untuk kita mengelola vendor yang terlalu banyak untuk hanya implementasi atau untuk menyediakan software yang dibutuhkan untuk bisnis. Mari kita lihat sisi lainnya. Bagaimana jika terdapat satu vendor yang mampu menyediakan berbagai aplikasi yang Anda butuhkan end to end, mulai dari untuk sales, marketing, HR, finance, dan juga berbagai macam function-function lain yang bisa disediakan oleh satu vendor tersebut. So, we as a Zoho, kami menyediakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mendukung bisnis supaya bisnis bisa berjalan lebih cepat, bisnis berjalan lebih efisien. Kami punya tools atau kami punya aplikasi untuk di sales and marketing, ada juga untuk di IT and helpdesk, ada untuk HR, ada untuk Office Suite-nya, ada untuk email collaboration, dan juga ada tools untuk finance. Jadi, most of the business application yang dibutuhkan oleh perusahaan itu bisa disediakan oleh Zoho. So, kita akan breakdown satu-satu aplikasinya. Aplikasi yang disediakan oleh Zoho itu apa saja sih? Yang pertama ada aplikasi untuk marketing. Aplikasi untuk marketing kita punya banyak sekali. Ada chatbot di Sales IQ, ada PageSense untuk improve page-nya kita, untuk melakukan analisa di page-nya kita. Ada Zoho Site untuk membuat website. Kita juga menyediakan domain. Ada juga Zoho Social untuk mengelola sosial media. Ada Zoho Campaign untuk melakukan email campaign. Ada webinar untuk menjalankan webinar seperti yang kita lakukan di siang ini. Ada backstage untuk merunning event. Kemudian juga ada marketing automation-nya juga. Untuk Zoho Sites, aplikasi membuat website yang berbasis dengan low code. Jadi hanya perlu drag and drop saja. Teman-teman tidak perlu menguasai yang namanya HTML coding untuk bisa membuat website. Jadi cukup menggunakan Zoho-Site, tinggal upload gambar-gambar yang dimau, tinggal geser-geser layout yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang didesain oleh teman-teman. Itu semuanya akan bisa dilakukan dengan sangat mudah dengan menggunakan Zoho Site. Kemudian setelah websitenya jadi, kita pun juga bisa lakukan analisa kerja web page-nya kita dengan menggunakan Zoho PageSense. Di sana kita akan bisa melihat kira-kira bagian-bagian mana atau item-item mana dari website Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di sini yang paling banyak diklik oleh user atau yang paling banyak diklik oleh pengunjung yang ke website Bapak dan Ibu. Kemudian juga bisa kelihatan bounce rate-nya berapa, kemudian semuanya akan bisa terlihat dengan mudah sehingga kita bisa tahu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melakukan improvement di website-nya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa melakukan analisa juga, ada analytic-nya, kita juga bisa set goals-nya, ada funnel analytics-nya juga, semuanya bisa kita lakukan dengan menggunakan Zoho PageSense. Kemudian kita juga bisa sediakan chatbot di dalam website-nya kita. Dan website-nya kita itu chatbot-nya juga sifatnya low code and no code, kita bisa pasang di website itu dengan sangat cepat. Kita bisa manfaatkan AI di sana untuk bisa membantu tanya jawab. Dan Search IQ nggak hanya terbatas di website, tapi juga bisa kita implementasikan di sosial media, di WhatsApp, dan juga di beberapa channel-channel yang lainnya, misalkan punya mobile application, Sales IQ pun juga bisa kita tanamkan di aplikasi tersebut. Jadi chatbot ini sangat takhir dan Bapak dan Ibu tidak perlu mempunyai karyawan yang harus standby 24 jam hanya untuk melayani pelanggan ketika mereka datang kapanpun. Karena beberapa case nature dari perusahaan, kita nggak bisa expect kapan pelanggan itu datang ke websitenya kita. Kita nggak bisa kontrol itu. Jadi akan sangat memudahkan dan sangat memberikan good experience kepada pelanggan kalau seandainya kita bisa menyediakan chatbot
yang bisa berfungsi 24 jam secara kontinu di sana. Kita juga bisa setting beberapa alternatif juga antara apakah ini pengunjung baru atau pengunjung yang sudah pernah. Kita bisa custom tersebut, kita bisa lakukan hal-hal yang berbeda tergantung dari behavior-nya mereka. Misalkan untuk pengunjung yang baru pertama kali, kita bisa berikan promo untuk first purchase-nya mereka, itu juga bisa kita lakukan personalisasi yang sampai seperti itu. Karena chatbot-nya kita bisa mendetek apakah ini pengunjung baru atau dia sudah pernah mengunjungi kita sebelumnya. Mereka juga bisa tanya ketersediaan produk, jadi ini bisa kita konekkan dengan inventory software, misalkan dengan Zoho Inventory, bisa langsung melihat di sana jumlah inventory-nya apakah memadai atau tidak, semuanya kan bisa dijawab secara otomatis oleh chatbot tersebut. Dan kemudian tim sales atau admin jika ada yang online di sana, mereka akan menerima detailnya itu secara real time dan mereka juga bisa langsung melakukan engagement atau melakukan percakapan dari sales IQ. Dan kalau misalkan mereka memang butuh telepon, mereka misalkan kurang paham atau ada beberapa informasi yang akan lebih cepat disampaikan melalui telepon, kita pun juga bisa lakukan yang namanya panggilan melalui Zoho Sales IQ. Jadi ini akan sangat mudah sekali bisa digunakan oleh siapa saja. Dan kita juga bisa integrasikan Sales IQ ini ke CRM. Jadi kalau seandainya memang ada lead yang memang mereka potensial untuk kita bisa close, kita bisa masukkan mereka ke CRM dan semua detailsnya, detail percakapan, kemudian detail history mereka itu semuanya akan langsung terrefleks secara otomatis ke dalam sistem CRM yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Misalkan dengan Zoho CRM, maka percakapannya, kemudian historinya, semuanya akan bisa masuk secara otomatis ke dalam Zoho CRM. Dan kemudian kita juga bisa lihat di dalam CRM itu seperti apa nanti sehingga kita bisa tahu historinya kalau kita mau revisit lagi. Misalkan dia menginformasikan bahwa oke, saya mau pikir-pikir dulu, saya mau mau diskusi dengan keluarga atau anything. Nah, kita bisa setting reminder, kita bisa setting automation juga ke teman-teman sales yang akan handle tersebut dan juga ke customer. Misalkan setelah sekian hari kita bisa melakukan yang namanya follow up otomatis dengan menggunakan CRM software-nya Zoho. Kemudian kita juga punya Zoho Campaign untuk melakukan email pemasaran. Ini pun juga sama, kita bisa dengan sangat mudah melakukan desain email yang sangat cantik dengan menggunakan Zoho Campaign. Kita bisa blast ke audiens-audiens kita terkait dengan mungkin ada seasonal promo atau mungkin ada informasi-informasi penting yang perlu disampaikan kepada mereka itu bisa dilakukan dengan menggunakan Zoho Campaign. Kita juga bisa melakukan yang namanya campaign, baik itu versi mobile ataupun versi websitenya. Karena ketika kita sudah buatkan di Zoho Campaign, maka layout-nya akan secara otomatis mengikuti apakah itu versi mobile atau apakah itu versi desktop. Jadi Bapak dan Ibu di sini tidak perlu bingung untuk mengatur konfigurasi lagi untuk layout untuk mobile seperti apa, untuk browser seperti apa, karena sudah disesuaikan secara otomatis. Itu Zoho Campaign. Kemudian kita juga punya tools yang namanya Zoho Social, di mana Zoho Social ini akan bisa mengkoneksikan berbagai macam sosial media yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam satu platform. Misalkan saat ini aktif di Twitter, aktif di Instagram, Facebook, TikTok, dan kebanyakan atau struggle-nya admin untuk sosial media ini, mereka harus login satu-satu dan ketika ada DM pun mereka juga harus ngecek satu-satu. Ini akan sangat time consuming dan akan sangat menyulitkan mereka untuk bisa melakukan interaksi secara cepat, untuk melakukan interaksi secara real time. Dengan menggunakan Zoho Social, any sosial media yang saat ini dimiliki itu semuanya bisa langsung kita
hubungkan dengan Zoho Social, sehingga ketika kita mau melakukan publikasi konten di sana, kita mau membalas message di sana, itu semuanya cukup dilakukan di dalam Zoho Social. Tidak perlu lagi harus login ke masing-masing aplikasi. Bahkan kita pun juga bisa lakukan yang namanya kolaborasi langsung di dalam Zoho Social. Jadi kalau misalkan punya admin dan adminnya itu mungkin kita belum bisa percayakan mereka untuk langsung posting apapun juga, akan bisa dibuatkan semacam proses di sana. Jadi sebelum atasan atau sebelum manajer approve terkait dengan kontennya, maka konten tersebut tidak akan bisa dipublikasikan dan semuanya itu bisa disetting ke dalam Zoho Social. So, sangat mudah dan ini sangat powerful terutama untuk bisnis-bisnis yang memiliki banyak sekali sosial media channel yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian aplikasi berikutnya, function berikutnya yaitu aplikasi untuk sales. Di aplikasi untuk sales ini kita punya CRM, kita punya Booking, kita punya ZoSign, dan kita punya Begin as a Light CRM. CRM yang versi lebih ringan daripada Zoho CRM. Nah, di CRM ini kita bisa mengelola aktivitas sales di sana. Database customer kita taruh di sana, kita juga bisa mengelola aktivitas salesnya kita di sana, baik itu mereka call-nya seperti apa, status dari lead tersebut seperti apa, semuanya akan bisa kita lihat di dalam Zoho CRM. Kita pun juga bisa menghubungkan antara formulir lead atau lead form yang ada di media sosial, yang dari ads yang Bapak Ibu lakukan, itu dengan menggunakan Zoho CRM. Jadi ketika mereka memasukkan kontak detailnya mereka di sana, di dalam Instagram, Facebook, LinkedIn, atau anything else, maka kontak detail tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam Zoho CRM. Dan dari situ teman-teman sales yang di-assign untuk handle lead tersebut akan bisa langsung melakukan yang namanya follow up kepada pelanggan. Jadi ini terjadi secara seamless sehingga teman-teman sales pun juga akan merasa sangat terbantu tanpa mereka harus pergi ke sosial media perusahaan untuk mereka cari tahu siapa yang menghubungi mereka karena semuanya itu sudah ada di dalam CRM mereka. Selain dengan sosial media, kita pun juga ada banyak sekali integrasi-integrasi yang bisa dilakukan di sana. Misalkan kita ingin meng-create project, itu juga bisa langsung kita integrasikan di dalam Zoho CRM. Kita pun juga di dalam Zoho CRM bisa melihat apakah email yang kita kirim ke pelanggan itu sudah dibuka atau belum. Itu juga sudah bisa kita lihat di dalam Zoho CRM. Jadi semua proses sales, semua data akan bisa kita lihat di sana. Dan biasanya ketika kita sudah beralih ketika proses sales itu selesai, kita mau kirim quotation, kemudian mereka terima quotation-nya dan kalau mereka agree, mereka akan melakukan yang namanya sign proses di sana. Nah, untuk itu kita juga punya tools untuk melengkapi keperluan tersebut dengan menggunakan yang namanya ZoSign atau tanda tangan digital. Jadi kalau perlu menggunakan anything yang terkait dengan digital signature, itu bisa menggunakan Zoho Sign untuk bisa menandatangani dokumen elektronik dengan cara yang aman dan dengan cara yang sangat mudah juga. Ini bisa terintegrasi langsung di dalam Zoho CRM. Jadi kalau kita mau mengirimkan quotation, itu bisa langsung kita kirimkan dari CRM supaya mereka bisa lakukan tanda tangan menggunakan ZoSign. Jadi nggak perlu pergi ke aplikasi yang berbeda karena semuanya itu sudah terintegrasi di dalam Zoho CRM. Ini tampilan untuk ZohoSign, bagaimana ZohoSign bisa digunakan untuk tanda tangan digital. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang bisa kita bantu untuk teman-teman sales. Kemudian untuk project, kalau seandainya beberapa perusahaan yang memang project base setelah close deal, maka perlu create yang namanya
Project. Nah, di sini kita juga sediakan yang namanya Zoho Project. Project untuk kita mengelola proyek-proyek dari perusahaan. Apakah itu project untuk consulting, project construction, atau any project yang memang sifatnya itu fix project yang memang sudah ditentukan timeline-nya di awal. Project-project yang lebih ke project tradisional, bukan project yang menggunakan pendekatan seperti Scrum ataupun Agile. Itu bisa menggunakan yang namanya Zoho Project. Dan di Zoho Project pun itu juga bisa diintegrasikan ke dalam CRM. Jadi kita nanti akan bisa melihat di dalam CRM itu status project-nya seperti apa dan kita juga akan bisa create project secara otomatis ketika kita sudah close deal di dalam Zoho CRM. Jadi itu semuanya sudah kita sediakan. Kemudian sales yang lainnya yaitu kita punya namanya Zoho Booking. Fungsinya untuk booking management atau untuk menjadwalkan pertemuan penting. Misalkan kita punya klinik, kita punya hospital, atau kita punya yang lain-lain, itu daripada customer itu nanya, "Bapak, Ibu, saya mau booking ini bisanya jam berapa?" Mereka bisa cari sendiri, misalkan untuk layanan massage atau layanan pijat gitu ya. Misalkan kita buka pijat untuk fisioterapi atau sebagainya, mereka akan bisa memilih jam berapa yang mereka mau, layanannya apa, terapisnya siapa, itu semuanya bisa mereka lakukan dengan menggunakan yang namanya Zoho Booking. Dan booking tersebut atau pendaftaran tersebut itu juga bisa kita konekkan langsung di dalam Zoho CRM. Jadi ini akan membuat hal yang sangat seamless sekali bagi pelanggan untuk bisa menjadwalkan pertemuan, baik itu pertemuan untuk booking terkait dengan konsultasi atau booking untuk hal-hal yang lainnya sesuai dengan bisnis dari Bapak dan Ibu. Jadi akan sangat memudahkan daripada harus back and forth discussion, ini bisa jam berapa, apakah masih tersedia atau tidak, semuanya bisa kita masukkan di dalam Zoho Booking. Itu aplikasi untuk sales. Kita sekarang pindah ke aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi untuk customer support atau untuk layanan pelanggan. Di sini kita juga punya beberapa aplikasi yang berbeda. Ada ticketing management di Zoho Desk, ada untuk remote assistant, ada untuk remote ini juga secara jarak jauh untuk kita bisa identifikasi, kita bisa lakukan juga problem solving di sana dengan menggunakan Zoho Lens, dan kita juga punya yang namanya Zoho Survey untuk mengelola kepuasan pelanggan. Nah, untuk di Zoho Desk kita akan bisa memastikan bahwa setiap layanan pelanggan atau setiap request dari pelanggan, baik itu dari sosial media, baik itu dari website, dari WhatsApp, ataupun dari channel-channel yang lainnya, akan semuanya terkompal ke dalam satu platform. Ini sangat penting supaya memastikan bahwa setiap request dari pelanggan tidak ada yang terlewat. Karena semuanya sudah akan masuk ke dalam Zohodesk dan akan ada notifikasinya, kita bisa buatkan reminder kalau seandainya memang tiket tersebut belum diselesaikan oleh agent atau oleh customer support, customer service yang kita assign di sana. Kita pun juga bisa berdasarkan SLA, ada SLA-nya, kira-kira mana dari tiket-tiket tersebut yang SLA-nya sudah mepet tapi masih belum solve, itu juga kita bisa buatkan prioritasnya. Ini akan sangat membantu layanan pelanggan untuk bisa mengelola support-support atau mengelola hal-hal yang terkait dengan kebutuhan layanan pelanggan. Dan kita juga bisa sediakan yang namanya self service. Dan self service-nya ini bisa dibantu dengan menggunakan AI. Karena kadang-kadang ada beberapa orang itu yang mereka ingin mencari sendiri jawabannya. Dan kita bisa buatkan yang namanya knowledge base yang dibantu dengan menggunakan AI. Jadi si customer itu mereka bisa menanyakan terkait dengan masalah mereka, nanti AI yang akan berusaha mencari jawabannya secara kontekstual dari
konten atau dari informasi-informasi yang memang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Ini juga akan sangat membantu customer untuk mereka bisa self problem solve dan di sisi lain juga akan sangat membantu customer service supaya mereka itu bisa melayani pelanggan lebih baik lagi dan supaya SLA-nya bisa tetap terjaga di sana. Kemudian any social media conversation yang memang kita hubungkan dengan Zohodesk itu juga bisa kita buatkan sebagai tiket. Kalau misalkan ada yang komplain melalui sosial media, itu bisa kita buatkan sebagai tiket untuk kita push atau kita masukkan ke dalam Zoho Desk. Dan kita juga bisa pilih ke kanal yang tepat. Apakah ini untuk departemen A atau departemen B, dan kita juga bisa libatkan agent yang paling sesuai dengan problem pelanggan. Even more, di dalam Zoho Desk, kita juga sudah sediakan AI, di mana AI-nya akan bisa membantu mengidentifikasi problem pelanggan tersebut, itu nanti akan di-handle oleh agent siapa yang memang memiliki kompetensi paling sesuai di sana. Sehingga memastikan bahwa agent yang akan di-assign untuk problem tersebut adalah orang yang memang mengerti konteksnya dan bisa membantu menyelesaikan problem tersebut. Ini sangat penting karena banyak case agent-agent yang di-assign itu kadang-kadang mereka kurang paham atau bukan expertise-nya mereka sehingga customer itu merasa diputar-putar, customer itu merasa dilempar-lempar dan jika menggunakan Zohodesk dan dibantu dengan AI tersebut, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Dan aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan, baik itu aplikasi untuk sales, aplikasi untuk marketing, aplikasi untuk support, itu bisa dibeli secara individual atau kalau misalkan customer memang butuh bundle dari software-software tersebut, butuh aplikasi tersebut semuanya, maka bisa membeli yang namanya CRM Plus. Karena CRM Plus ini adalah bundle produk yang isinya ada CRM, project management, analytic tools, kemudian ada AI-nya juga, Zoho Sales, semua sales and marketing tools dan support tools itu ada di dalam bundle Zoho CRM Plus. Kemudian kita juga punya aplikasi untuk finance, apa saja? Ada untuk accounting software, Zoho Books, ada untuk expense, mengelola expense, inventory, invoicing, dan berbagai macam aplikasi yang lainnya. Ini untuk invoice, kita bisa buatkan invoice secara profesional, kemudian kita juga bisa kirimkan reminder, kita juga bisa terima pembayaran misalkan mereka menggunakan online card, online debit card, atau online credit card, itu pun juga bisa dikonekkan secara langsung dengan menggunakan Zoho Invoice di sana. Kemudian aplikasi yang berikutnya yaitu Zoho Expense, ini sebagai expense management atau untuk mengelola reimbursement atau mengelola pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang sifatnya itu misalkan perjalanan dinas butuh untuk reimburse karena setelah makan atau mungkin beli sesuatu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, itu bisa menggunakan Zoho Expense. Di Zoho Expense bisa kita buatkan ada auto scan-nya sehingga mereka nggak perlu input secara manual. Yang penting ada resipnya, kemudian kita scan, maka informasi di dalam sana akan langsung terekstrak secara otomatis di dalam Zoho Expense. Juga bisa menggunakan kartu korporat, jadi kartu kredit perusahaan bisa langsung disinkronize dengan menggunakan Zoho Expense. Sehingga untuk teman-teman accounting, proses rekonsiliasinya nanti akan jadi lebih mudah. Di dalam Zoho Expense pun juga ada beberapa fitur yang lainnya, misalkan untuk manajer akan mendapatkan cap yang berbeda dibandingkan dengan level staff. Itu pun juga bisa kita buatkan pengaturannya. Kemudian juga ada tarif per dim secara otomatis. Misalkan untuk ke beberapa daerah-daerah tertentu, itu ada tarifnya masing-masing. Itu juga bisa kita buatkan mekanismenya di dalam Zoho Expense. Dan Zoho Expense pun juga kalau seandainya kita sudah buatkan terkait dengan policy-policy expense tertentu, kalau seandainya memang karyawan tersebut ketika submit expense dan melanggar kebijakan yang sudah dibuatkan sebelumnya, maka akan muncul yang namanya notifikasi untuk memperingatkan mereka bahwa expense-nya mereka tidak sesuai dengan prosedur. Jadi
ini akan sangat memudahkan teman-teman accounting dan juga teman-teman yang mereka memang butuh untuk melakukan claim reimbursement. Semuanya bisa dilakukan jadi jauh lebih cepat dan tanpa perlu ada proses physical checking dan sebagainya. Semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan Zoho Expense. Kemudian yang very basic untuk bisnis yaitu untuk accounting software, kita punya yang namanya Zobook atau aplikasi untuk accounting supaya kita bisa mengelola pembukuan dengan lebih mudah dan transparan. So, mau model pembukuan seperti apapun itu juga bisa tersedia di dalam Zohobook karena ini bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Untuk finance, kemudian kita beralih berikutnya yaitu aplikasi untuk HR. Apa saja di sana aplikasi untuk HR? Ada Zoho Recruit ini untuk mengelola proses rekrutmen dan Zoho People untuk mengelola proses HR mulai dari mereka masuk sampai mereka retire atau mereka keluar dari perusahaan. Untuk Zoho Recruit, kita bisa mengelola proses rekrutmen kita itu sudah sampai sejauh mana, kemudian status untuk masing-masing rekrutmen itu sampai sejauh mana, itu semuanya akan bisa terlihat dengan clear, dengan lebih jelas di dalam Zoho Recruit di sana. Kita juga bisa buatkan career page yang custom dengan menggunakan Zoho Recruit. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini membeli atau menggunakan aplikasi Zoho Recruit, maka akan kita sediakan juga career page yang ini bisa dimodifikasi juga sifatnya drag and drop sehingga akan membuat orang itu lebih yakin bahwa oh ternyata ini perusahaan yang benar bukan perusahaan yang abal-abal sehingga meningkatkan chance untuk kita bisa mendapatkan talenta yang terbaik. Kemudian ini juga bisa dihubungkan dengan beberapa job board dan job portal seperti Jobstreet, JobsDB, kemudian Indeed, LinkedIn, dan berbagai macam job board atau job portal yang lainnya. Dan ketika kandidat itu apply melalui Jobstreet, JobsDB, ataupun job portal yang lainnya, secara otomatis data tersebut pun juga akan masuk langsung ke dalam Zoho Recruit. Jadi pengelolaan rekrutmennya itu semuanya akan tersentralize ke dalam Zoho Recruit. Ini akan sangat memudahkan sekali. Jadi meskipun menggunakan banyak sekali job board, job portal, rekruter itu tidak perlu bingung karena mereka hanya perlu menggunakan satu software saja untuk mengelola seluruh proses rekrutmennya mereka. Dan salah satu problem dari rekruter adalah ketika mereka mendapatkan banyak sekali application, mereka kesulitan untuk memilih ini kira-kira siapa yang paling tepat karena harus mensortir ribuan aplikasi tersebut. Nah, di dalam Zoho Recruit kita sudah sediakan AI di mana AI-nya itu akan bisa membaca CV, akan bisa membaca resume, akan bisa membaca data-data yang diinput oleh kandidat tersebut, kemudian ini bisa kita matchingkan dengan job opening yang memang disediakan oleh perusahaan. Nanti akan kita bisa buatkan peringkatnya kira-kira dari 1.000 kandidat tersebut, berapa persen dari mereka yang memiliki tingkat kecocokan di atas 90%. Sehingga rekruter tidak perlu untuk menyaring semuanya, tidak perlu untuk melihat semuanya, hanya cukup fokus mungkin ke mereka yang memang secara skill atau secara rekomendasi dari AI itu di atas 80% atau di atas 90%. Ini akan sangat memangkas waktu mereka dan akan mendapatkan kandidat yang berkualitas dengan jauh lebih cepat. Kemudian juga kita bisa buatkan jadwal interview, kita bisa buatkan either itu online ataupun offline, itu juga langsung dari Zoho Recruit. Semuanya bisa kita lakukan di sana. Dengan menggunakan offering letter pun juga kita bisa lakukan langsung di dalam Zoho Recruit, kita bisa kirimkan di dalam aplikasi Zoho Recruit. Itu untuk rekrutmen software. Kemudian kita juga punya untuk SRIS-nya. SRIS kita ada banyak sekali modulnya, mulai untuk onboarding karyawan, supaya karyawan itu mereka bisa adaptasinya jadi lebih mudah. Kita juga ada performance manajemennya, ada untuk learning management sistemnya, kemudian juga ada untuk
database perusahaan, semuanya itu lengkap, SRIS yang sangat komplit untuk membantu perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi onboarding itu kita sediakan, kita bisa custom juga di sana. Kira-kira step-step apa saja yang perlu mereka jalani, proses apa saja yang perlu mereka lakukan, mereka harus bertemu dengan siapa saja, itu semuanya sudah bisa kita buatkan di dalam Zoho People. Kemudian terkait juga dengan check-in atau absensi, kita juga bisa menggunakan check-in berdasarkan geolocation, di mana karyawan itu hanya bisa check-in di lokasi yang memang sudah kita tentukan. Kalau tidak di lokasi yang ditentukan, maka mereka tidak bisa check-in. Dan kita juga bisa lakukan yang namanya absensi berdasarkan pengenalan wajah. Ini untuk menghindari yang namanya fraud juga. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengelola karyawan mereka lebih baik lagi. Kemudian juga ketika employee atau ketika karyawan itu butuh sesuatu atau mereka mau melaporkan sesuatu, ada insiden atau anything yang terkait dengan HR, kita juga sediakan case management modul di dalam Zoho Recruit supaya karyawan itu bisa secara anonim untuk menyampaikan case-nya mereka jika mereka memang mau, ataupun juga mereka bisa mengungkapkan identitas mereka ketika mereka butuh sesuatu yang terkait dengan ke-HR-an. Jadi itu semuanya tersedia di dalam Zoho People. Kemudian kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini butuh untuk bundle atau beberapa aplikasi yang berbeda, itu bisa menggunakan yang namanya Zoho People Plus di sana. Karena ini kombinasi dari Zoho Recruit, Zoho People, kemudian Zoho Expense pun juga ada di sana. Kemudian untuk kolaborasi dan messaging pun juga kita sediakan di dalam Zoho People Plus. Jadi kita sediakan aplikasi yang à la carte atau individual dan juga kita sediakan aplikasi yang sifatnya bundle di sana. Kemudian aplikasi berikutnya yaitu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk IT. Ada apa saja di sana? Yang pertama yaitu Zoho Creator. Zoho Creator ini adalah tools untuk kita bisa membuat aplikasi custom yang kalau misalkan dilihat dari apa yang ditawarkan oleh Zoho tadi, misalkan, oh ternyata Zoho belum punya dedicated procurement software, maka kita bisa membuatkan aplikasi procurement software tersebut dengan menggunakan Zoho Creator. Dan Zoho Creator ini karena sifatnya low code dan no code, maka kita hanya tinggal perlu drag and drop aja. Kita nggak perlu punya kemampuan coding untuk kita bisa membuat aplikasi untuk bisnis. Dan the beautiful of it, kalau seandainya kita pun juga mau buat versi mobile, misalkan kita mau upload ke Google Play Store ataupun ke iOS, maka kita pun juga tidak perlu membuatkan atau tidak perlu custom application atau ada developer khusus untuk membuat aplikasi tersebut. Karena di Zoho Creator pun juga sudah bisa langsung kita deploy, baik itu versi web ataupun versi mobile-nya. Dan kita nggak perlu ada perubahan coding di sana karena semuanya sudah dilakukan oleh Zoho Creator tersebut. Ini contoh misalkan kita mau membuat aplikasi ERP pun, itu juga bisa kita lakukan di dalam Zoho Creator. Kemudian juga di dalam Zoho Creator kita juga tanamkan yang namanya fitur AI. Uniknya di sini adalah meskipun kita nggak punya kemampuan coding sama sekali, kemampuan untuk bikin aplikasi sama sekali, kita tinggal minta Zia, yaitu AI-nya Zoho, untuk membuatkan aplikasi yang kita mau. Misalkan kita ingin aplikasi apa? Misalkan aplikasi untuk procurement. Kita tinggal minta aja, kita tinggal setting prompt, kita tinggal perintahkan, kemudian nanti dari Zia, dia yang akan membuatkan aplikasi tersebut, termasuk juga generate sampel datanya dan juga untuk workflow-nya sekalian. Jadi ini akan sangat memudahkan dan sangat memangkas waktu untuk kita bisa membuat yang namanya aplikasi custom untuk bisnis karena semuanya sudah bisa dibuatkan oleh AI yang ada di dalam Zoho Creator di sana.
Kemudian tools yang juga tidak kalah penting yaitu Zoho Analytics. Di dalam Zoho Analytics ini, tools-nya Zoho yang sudah dilengkapi AI akan bisa memberikan insight dan analisa yang akurat untuk kondisi bisnis. Misalkan kita punya report, kita punya grafik seperti ini, tapi kita nggak tahu ini maksud grafiknya apa, ada insight apa. Kita bisa minta AI-nya Zoho untuk memberikan insight di sana. Dan more than that, kita juga bisa gali lebih dalam. Misalkan, oh ternyata salesku tuh ini kenapa sih salesku bisa turun? Si Zia di dalam Zoho CRM pun juga akan bisa memberikan beberapa root cause yang memang menyebabkan kenapa kok sales itu turun. Selama datanya itu ada, selama datanya itu di-feed ke dalam Zoho Analytics, maka Zia ini akan bisa memberikan insight, memberikan analisa yang akurat, termasuk juga bisa memberikan rekomendasi apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. So it's a very powerful, dan kalau misalkan kita punya data dan kita ingin buat report tertentu, kita tinggal minta dia untuk buatkan reportnya. Misalkan, oh aku mau report sales by product atau report sales by sales personnya atau report sales by region, itu cukup tanya ke Zia dan semuanya itu akan bisa langsung tergenerate secara otomatis. Karena selama datanya ada, maka Zia akan bisa memahami apa yang Bapak dan Ibu harapkan di sana. Kemudian itu untuk aplikasi IT, kita beralih ke aplikasi berikutnya untuk komunikasi. Ada mail, as simple as untuk kita bisa hosting email, email management, kita bisa kirim email. Yang paling penting adalah ini terenkripsi, bebas iklan, dan secara spam score pun juga mendapatkan skor yang sangat tinggi, termasuk paling tinggi di antara aplikasi-aplikasi yang sejenis. Kemudian kita juga punya Zoho Click, aplikasi messaging instan yang sudah terenkripsi juga, ada bantuan AI di sana. Jadi dengan menggunakan ZooClick kita bisa melakukan kolaborasi, kita bisa mengirim pesan, kita bisa melakukan panggilan, screen share, anything dengan menggunakan bantuan dari Zoho Click. Itu untuk komunikasi. Kemudian kita juga ada tools untuk kolaborasi, yaitu kita punya sosial media intranet yang bisa digunakan oleh perusahaan ketika misalkan perusahaan mau mengumumkan sesuatu atau misalkan butuh untuk ada engagement dari karyawan yang dari berbagai macam negara supaya mereka itu bisa engage caranya seperti apa, itu bisa dengan menggunakan yang namanya intranet di Zoho Connect. Ini semacam sosial media spesifik, tapi khusus untuk perusahaan. Jadi bisa melakukan tanya jawab di sana, bisa melakukan interaksi, bahkan dengan C-level pun directly, kita juga bisa invite C-level atau leadership perusahaan untuk ada di Zoho Connect tersebut. Kita juga sediakan tools untuk Office-nya, mulai dari untuk menyimpan file secara cloud, secara online, kemudian kita juga sediakan untuk membuat dokumen di dalam Zoho Writer, kita juga punya yang namanya Zoho Sheet untuk membuat sheet atau menginput data, Zoho Show untuk kita membuat presentasi, semuanya itu ada di dalam bundle yang namanya Zoho Workplace. Di dalam Zoho Workplace ini adalah email and collaboration tools yang sangat lengkap. Ada untuk Office Suite-nya, ada untuk emailnya, ada untuk meeting-nya, semuanya kita sediakan di dalam bundle yang namanya Zoho Workplace. So, instead of tadi saya bilang bahwa di awal memiliki banyak vendor akan menyulitkan karena ada banyak sekali hiccup di sana, ada banyak sekali obstacle yang terjadi di sana. Dan kami di Zoho, kami menyediakan puluhan aplikasi itu untuk finance, communication, marketing, HR, collaboration, sales, IT, support, itu semuanya kita sediakan. Jadi dengan mempercayakan aplikasi-aplikasi tersebut ke Zoho, maka Bapak dan Ibu akan memangkas yang namanya kerumitan dalam menggunakan software, mengelola vendor, dan juga dari sisi learning experience dari teman-teman saat menggunakan software. Karena
All software-nya Zoho ini kami buat sendiri. Jadi bisa dipastikan secara UI dan UX pun konsisten antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan jauh berbeda di sana. Kemudian yang lainnya yaitu Bapak dan Ibu bisa memilih aplikasi individual. Misalkan hanya butuh aplikasi satu saja, mulai dari satu dulu, is okay. Kemudian ingin butuh bundle yang, oh aku butuh aplikasi yang lebih luas nih, aplikasi untuk all HR, itu juga bisa melalui Zoho People Plus tadi. Atau ada beberapa customer juga ketika mereka sudah menggunakan beberapa aplikasi Zoho yang berbeda dan mereka mendapatkan value di sana, mereka akhirnya beralih ke Zoho One adalah bundle aplikasi Zoho yang lebih dari 50 aplikasi Zoho itu kami masukkan, kami bundle ke dalam one unified software. Ini sangat powerful karena semua aplikasi-aplikasi di dalam Zoho One semuanya sudah natively integrated dan juga secara tampilan ini unified. Jadi tidak perlu login ke beberapa aplikasi yang berbeda, cukup login ke Zoho One dan bisa langsung akses 50 lebih aplikasi Zoho dengan menggunakan Zoho One di sana. So Zoho One is a really great technology dengan harga yang tidak biasa. So that's terkait dengan aplikasi-aplikasinya Zoho. Semuanya terintegrasi secara natif karena kita buat sendiri, tidak ada akuisisi di sana. Semuanya bekerja bersama-sama dengan sangat baik. So that's all. Jadi saya dengan ini akhiri untuk sesi webinar kita siang hari ini. Saya sangat senang sekali untuk bisa bertemu secara online dengan rekan-rekan semuanya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, sampai jumpa di acara-acara Zoho berikutnya. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.